Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh Bulan Purnama. Kalian bisa langsung follow Twitternya. Tweet kali ini berjudul Perjalanan Maut 2. Ia hanya ingin pulang, Andini. Januari 2012. Sudah cepat, kemasi barang-barangmu, ucap seorang pria pada kawannya yang sejak tadi terlihat panik. Aku takut, Han, jawabnya dengan keringat yang terus mengucur deras. Siapa suruh kamu peduli dengan wanita itu? Kita hanya menjalankan perintah. Urusan yang lain biar bos yang atur, ucap Johan pada Aris temannya itu. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Kalau tahu begini gak akan aku ikuti ajakanmu itu. Aris mulai menyalahkan Johan atas kejadian yang menimpa mereka. Johan hanya melirik tajam dan lanjut mengemas barang-barangnya ke dalam tas besar itu. Johan merogoh kantong jaketnya untuk mencari kunci mobil, namun tak kunjung ia temukan. Ah, sialan, di mana kunci itu? Gumamnya. Pantulan cahaya dari meja samping koper besar itu menyilaukan matanya. Nah, itu dia. Johan langsung mengambil kunci itu, namun tangannya menyentuh sesuatu yang keluar dari koper itu. Anjing, dasar pelacur. Sudah, mati saja, menyusahkan, teriak Johan saat kaki pucat yang keluar dari koper itu menyentuh tangannya. Riz, kenapa resletingnya masih kebuka itu? Cepat tutup rapat-rapat, bentak Johan. Aris hanya mengikuti instruksi Johan tanpa mengatakan apapun. Tangannya gemetaran namun ia paksakan. Lantas mereka bergegas untuk pergi dari rumah kontrakannya itu menjauh keluar kota, mengantarkan mayat wanita itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir, lautan. Kalau kita buang ke rel kereta, pasti nanti ketahuan. Ke danau pun sama. Lautan adalah tempat yang paling aman untuk membuang mayat. Kita pergi ke laut, dekat kampung halamanku. Johan seolah berbicara sendiri karena Aris dari tadi diam. Jangan banyak melamun, Riz. Kita tidak bersalah. Kita hanya disuruh buang mayat. Kita tidak membunuh siapapun, ucap Johan yang dibalas dengan tatapan dingin Aris. Berangkat dari pukul 11 malam, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan sampai di tujuan tepat pukul 2 pagi. Ayo cepat sebelum pantai mulai ramai. Johan meminta Aris untuk membantunya mengeluarkan koper itu. Awalnya kita hanya disuruh mengikuti dia dan melaporkannya ke si bos dan anaknya. Tapi kenapa harus sampai membuang mayatnya juga? Kalau bukan kita siapa lagi? Hanya kita yang tahu masalah ini. Aku juga gak habis pikir kenapa mereka tega melakukan ini semua. Padahal dia cantik dan kaya. Bisa saja dia menceraikan suaminya yang bejat itu dan menikah lagi, ucap Johan. Entahlah, kalau wanita sudah cemburu, urusannya bisa berabe. Bau anyir menyeruak tatkala bagasi mobil dibuka. Koper mahal yang anti air pun tak mampu menahan basa dari darah yang tak henti-hentinya keluar dari sang mayat. Kita langsung buang nih. Sebentar, aku telepon dia dulu. Johan mengambil ponsel yang ada di ranselnya untuk mengabari seseorang nan jauh di sana. Tut tut tut. Tak ada yang mengangkat. Kemana dia? Padahal dia sendiri yang malam-malam menelponku untuk mengambil koper di depan rumahnya. Sekarang dia malah sudah tidur dengan nyaman. Johan mulai kesal. Coba telepon anaknya, saran Aris. Johan mencoba mencari kontak dengan nama Mas Pram di ponselnya. Ketemu. Dan dia coba sambungkan. Tak ada jawaban pula. Lama ia tunggu dan akhirnya panggilan pun diangkat. Mas, maaf, ini saya langsung buang saja.
Johan langsung ke intinya. Tak ada jawaban, sunyi. Halo, Mas Pram. Tak ada jawaban pula. Hingga suara telepon itu berubah bising. Angga dulu aja. Coba cek masih hidup gak? Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Badannya hancur, Pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Suara riuh dan ramai terdengar dari ujung telepon yang digenggam Johan. Sampai tiba-tiba sunyi senyap dan terdengar tawa ringkih wanita dari ujung telepon sampai membuat Johan melemparkan ponselnya. Anjing, kenapa? Aris nampak kebingungan. Bukan apa-apa, ayo kita buang aja. Besok kita kabarin lagi mereka, ucap Johan. Koper itu terasa begitu berat, jauh lebih berat dari sebelumnya. Kok tiba-tiba berat gini, Han? Sudah, ayo cepat kita buang. Belum sampai di bibir pantai, mereka dikejutkan dengan suara berat dari kakek tua yang berada di sebelah perahu mereka. Iblis biadab, teriak kakek itu. Aris dan Johan saling menatap. Johan mencoba memberi kode untuk menghiraukan kakek tua itu. Dasar tikus-tikus tak berguna. Coba kalian tengok siapa yang ada di dalam koper itu. Kakek tua itu kembali berteriak saat perahu mereka sudah mulai berlayar. Han! Aris mulai ketakutan. Sudah, jangan kau dengar kakek itu. Dia emang orang gila di kampungku. Semenjak anaknya hilang saat berlayar, dia mulai kehilangan kewarasannya dan tak pernah pergi dari perahu itu. Dia selalu berteriak kalau iblis yang membawa anaknya pergi. Terus sampai sekarang anaknya belum ditemukan. Entahlah, yang kudengar dia mati tenggelam. Tapi sampai bertahun-tahun lamanya tidak ada yang menemukan jasadnya. Makanya aku pilih lautan untuk membuang mayat ini. Semakin ke tengah angin semakin kencang. Ombak yang awalnya tenang semakin lama semakin bergemuruh dan menggoyangkan perahu mereka. Han, sampai sini saja. Ombaknya semakin kencang. Jangan. Kalau di sini nanti mayatnya cepat sampai daratan. Kita harus lebih ke tengah lagi. Semakin ke tengah, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Han, kamu dengar gak? Aris semakin ketakutan. Udah, jangan dihiraukan. Diam saja. Johan berusaha menenangkan. Namun suara tawa itu semakin kencang seolah dia ada di samping mereka. Han, jangan-jangan suara dia, ujar Aris sambil menunjuk koper yang semakin membesar itu. Johan melotot sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir mengisyaratkan Aris untuk diam seolah ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tak ia katakan. Suara tawa itu semakin kencang. Semakin kencang sampai tiba-tiba ada rambut panjang yang menyentuh pipi Aris. Han, ini apa? Pelan suara Aris sambil melihat kawannya itu dengan tatapan yang memprihatinkan. Johan diam. Dia melihat perlahan ke atas. Dilihatnya sosok wanita bergaun putih mengapung tepat di atas kepala Aris. Rambut panjang terurai, dia tertawa ringkih. Johan melihat ke arah koper itu. Dia berpikir jika membuang mayat ini mungkin adalah jalan satu-satunya agar makhluk itu pergi. Dilihatnya Aris yang semakin ketakutan. Air mata dan keringat mengucur deras dari wajah kawannya itu. Belum sempat Johan membuka koper, makhluk itu sekejap hilang. Ada rasa lega di hati keduanya. Ayo cepat kita buang, lalu pergi dari sini, bujuk Aris yang dijawab anggukan oleh Johan. Seret. Johan membuka resleting koper itu pelan sampai tangannya ditepis oleh Aris. Sudah, kita buang dengan kopernya saja. Gila kamu. Kalau kita buang sama kopernya, nanti nelayan bisa curiga dan kasus ini bisa menjerumus ke pembunuhan. Kalau kita buang mayatnya saja, semua orang akan berpikir ini korban tenggelam dan luka-luka di tubuhnya akan tersamarkan. Johan memberikan alasan masuk akal kepada Aris.
Johan membuka koper itu. Perlahan. Setan, apa ini? Teriak Johan, mata Aris masih terbelalak tak percaya. Alangkah terkejutnya mereka saat didapati bukan satu, namun dua mayat yang ada di koper itu. Mayat pria dan wanita. Itu Ibu Yani dan Mas Pramhan. Aris hampir tersedak saat melihat dua mayat yang tak lain adalah bos mereka dengan keadaan yang hancur dan mengenaskan. Suara ringgi itu terdengar kembali, kini semakin menggelegar, layaknya petir di tengah lautan. Bodoh, manusia bodoh. Suara itu memekik membuat Aris dan Johan menutup telinga mereka. Makhluk itu kembali dengan wujud yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Rambut terurai dengan tanduk yang menancap di kepalanya. Ia menyeringai menunjukkan taring-taringnya yang tajam yang siap menerkam. Ia perlahan turun dan berdiri tepat di tengah perahu di antara Johan dan Aris. Kedua tangannya mencekik mereka berdua hingga terangkat dari dudukannya. Iblis sialan, teriak Johan menatap langsung ke arah matanya. Sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Han. Aris merintih, kesakitan, nafasnya seakan sudah di ujung. Iblis lacur, pergi sana kau ke neraka. Johan lilitkan gelang yang ia kenakan pada tangan makhluk itu yang membuat ia meraung kesakitan. Makhluk itu semakin meraung kesakitan dan melepaskan cekikannya. Ia menghilang secepat kilat. Sedang Johan serta Aris terbanting dan terduduk lemas. Aris terbatuk-batuk, namun Johan bergegas mengeluarkan kedua mayat itu dari dalam koper. Cepat, kita sudah tidak punya waktu, ujar Johan sambil terus membuang potongan mayat itu ke lautan. Itu tadi apaan? Siapa dia? Makhluk apa dia? Kenapa kamu bisa tahu? Tolong jelaskan kepadaku semuanya, teriak Aris. Aku gak tahu, Riz. Tapi yang pasti, kalau kita takut, iblis akan semakin kuat, jawab Johan acuh. Lah, terus kenapa dia bisa meringis kesakitan seperti itu? Aris masih saja penasaran. Ini gelang pemberian ayahku, jimat turun-temurun dari keluarga kami. Cara paling ampuh melawan iblis jenis apapun, jawab Johan santai. Aku masih tidak percaya. Pasti kamu tahu sesuatu. Terserah kaulah. Aku nekat melawan karena wajah iblis itu mirip mantan istriku, sama-sama bangsat. Johan malah cengengesan. Asu, sempet-sempetnya kau bercanda. Aris masih tak percaya pada jawaban yang Johan berikan. Ia tahu ada sesuatu yang Johan sembunyikan darinya. Terlebih, mayat yang ada di koper seharusnya wanita itu. Wanita yang ia dan Johan kenal 5 bulan yang lalu. Dia wanita yang menggemparkan keluarga Ibu Yani. Lalu, di mana Ani? Gumam Aris dalam bisiknya. Menerawang jauh ketika pertama kali ia melihat wanita berparas ayu itu 5 bulan yang lalu. Ini kamarmu, Yani? Ucap wanita itu pada pembantu barunya. Baik, Bu, terima kasih, jawabnya pelan. Aku pilih kamu karena dapat rekomendasi dari temanku itu loh. Jadi kamu kerja di sini yang baik-baik ya, jangan macem-macem. Iya, Bu, saya mengerti. Wanita itu pergi berlalu masuk ke ruang tamu dan menghilang dalam bayangan. Di halaman depan terlihat Johan yang sedang mencuci mobil majikannya. Han, kau sudah lihat pembantu yang baru itu? Cantik kali dia, Han. Aris, satpam di rumah itu, duduk sambil menyeruput kopi milik Johan sambil mengambil rokok yang tergeletak di samping gelas kopi. Dihisapnya rokok itu perlahan sambil melihat kawannya itu masih sibuk mengelap mobil. Menurutmu akan bertahan berapa lama dia? Tanya Aris sambil menerawang. Entahlah, bukan urusanku, ujar Johan ketus. Heran aku sama Bu Yani. Sudah tahu suaminya tukang selingkuh, masih saja bertahan. Sekarang
malah nerima pembantu baru macam dia. Terakhir kali Mbok Samirah melihat Pak Gusman pergi malam-malam sendirian. Kau tahu apa yang dia lakukan? Aris coba memancing reaksi Johan. Bukan urusanku, Riz. Kau itu terlalu banyak bergaul dengan ibu-ibu komplek. Hatam betul kau gibahin orang. Malu sama kumismu. Johan menggelengkan kepala. Eits, aku hanya curi dengar saja, Han. Siapa suruh tukang sayur itu selalu nongkrong depan posku? Aris membela diri. Lagi pula nih ya, kau itu sopir di rumah ini, tapi tak pernah sekalipun aku melihat kau mengantar Pak Gusman. Lanjut Aris dengan skala prasangkanya. Itu karena aku memang dipekerjakan sebagai sopir Wuyani, Jing. Johan melempar kanebo basah tepat ke mulut Aris, membuat api rokok yang ia hisap mendarat di bibirnya. Asu, baper amat kau, Han. Aris melemparkan kembali kanebo itu ke tubuh Johan. Bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun membuat kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung. Sama-sama anak perantauan, Aris dan Johan yang tak pernah akur jika bicara. Namun itulah yang membuat pertemanan mereka awet sampai saat ini. Seminggu telah berlalu. Tak ada hal aneh yang terjadi semenjak pembantu baru itu datang. Sampai suatu malam, Aris yang tengah berjaga dan hendak mengambil air galon yang habis di dapur umum. Ia mendapati pembantu baru yang semua orang kenal sebagai Aini itu sedang duduk di halaman depan kamarnya. Permisi, Mbak. Aris berjalan perlahan. Tak ada sautan dari wanita itu. Saat menuju pintu dapur, dilihatnya lagi dia, masih duduk tertunduk. Aris masuk dapur. Ia melotot tak percaya saat dilihatnya Aini sedang berada di dapur memasak sesuatu. Ia lihat kembali halaman depan. Masih ada wanita itu. Aris menatap dua tempat itu bergantian. Ia kucek matanya memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi. Kenapa, Mas? Suara Aini dari dalam dapur mengalihkan perhatian Aris. Anu, Mbak, itu. Wanita itu tersenyum. Ia berbalik melihat Aris. Itu adik saya, gak usah dihiraukan. Oh, permisi, Mbak. Aris yang tadinya ingin mengambil air langsung lari terbirit-birit pergi menuju posnya. Ia lihat wanita itu masih duduk tertunduk. Esok harinya ia ceritakan kejadian semalam kepada Johan yang tentu saja ia senggah. Mengingat Aini hanya datang sendiri tanpa ditemani siapapun di sini. Setahu aku, dulu Aini pembantu di Panti Jompo milik temannya Bu Yani, dan dia bekerja di situ sudah bertahun-tahun. Jadi Bu Yani sudah tahu seluk-beluk anak itu, dan dia memang sebatang kara. Gak mungkin, Han. Jelas-jelas semalam dia bilang itu adiknya. Terus, kamu pikir aku bohong gitu? Aku gak bilang kamu bohong. Aku cuma bilang Aini tinggal sebatang kara. Jadi yang kamu lihat itu mungkin piaraannya. Hihi. Ejek Johan yang dibalas tatapan sinis Aris. Keanehan semakin menjadi-jadi. Saat Aris tidur di pos, jendela yang lupa ia tutup tiba-tiba terbanting keras dan membangunkannya. Bra, astagfirullah, apalagi itu? Gumam Aris pelan. Pintu diketuk dari luar, namun Aris tak berani beranjak. Aris yang memang sangat menakut tak mau ambil resiko. Dia mencoba tetap diam tanpa menghiraukan ketukan itu. Aris, buka. Ini aku, Johan. Aku ada perlu. Teriak seseorang dari balik pintu. Aris diam dan berpikir lama. Tak mungkin si Johan yang ia kenal sangat acuh itu malam-malam datang ke sini. Lagi pula untuk apa tengah malam dia datang? Pasti orang seperti dia dalam keadaan segenting apapun akan menunggu sampai besok pagi. Riz, cepet buka. Suara itu semakin keras. Aris langsung meraih ponsel yang dia simpan di atas meja dan menghubungi nomor Johan untuk memastikan. Angkat, Tasu, bisik Aris, dan seketika suara teriakan pun berhenti. Lama tersambung, akhirnya telepon dari Aris diangkat oleh Johan. Apa sih, Su? Malam-malam ganggu orang tidur aja. Suara Johan terdengar kesal.
Kamu nggak di depan pos aku? Aris mulai meringis. Ngomong apa sih? Aku lagi tidur lah di kontrakan. Ngapain aku ke situ? Udahlah, aku tutup nih. Han, aku takut ini. Tadi aku dengar suara kau dari luar minta dibukakan pintu. Apaan gak jelas? Aku lagi tidur ini. Itu mungkin adiknya si Aini. Hihihi. Temani aja, aku tutup ya. Johan malah menutup telepon yang membuat Aris semakin kalap. Punya kawan kok kayak asu banget sih. Aris meringis ketakutan. Bukan malah hilang, suara di balik pintu itu kini berubah menjadi suara tangisan dan berubah kembali menjadi suara tertawa. Aris kembali meringkuk mencoba mengabaikan suara-suara itu. Suara tawa itu semakin keras dan diikuti bisikan dari balik pintu. Antar Aini pulang, Mas. Tolong. Suara itu pelan namun jelas dari balik pintu. Andini, jangan dekati dia. Suara itu kembali terdengar begitu jelas di telinga Aris. Dia melirik jendela samping pintu. Dari gorden yang sedikit terbuka itu, dia coba sedikit mengintip. Terlihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai menyeringai dari balik jendela. Aris sontak kalap dan tak berhenti berteriak sampai seseorang mencoba menenangkannya. Riz, kau kenapa? Woi, sadar. Bangun, ini aku. Tanpa sadar, Aris menjambak rambut Johan yang sengaja datang karena khawatir pada sahabatnya itu. Au, sakit asu. Lepasin rambutku. Johan meringis kesakitan namun Aris masih kalap. Dan saking kesalnya ia tampar bibit temannya itu sampai sadar. Kalau begini tingkahmu, setan juga sudah takut duluan. Johan mulai kesal. Ini beneran kau, Han? Aris memastikan. Apa aku terlihat seperti kuntilanak? Syukurlah. Aku sudah gak karuan. Tadi aku lihat dia ada di jendela. Sebenarnya ada apa sih? Entahlah, semenjak aku mergokin adiknya si Aini, aku diganggu terus tiap malam, Han. Kadang ketok-ketok pintu, kadang pagar rumah juga dipukul-pukul. Tapi baru kali ini aku dengar suara dia. Suara? Maksudmu? Johan mulai mendengarkan dengan seksama. Dia bilang antara Aini pulang. Terus jangan dekati Andini. Entahlah, tak ada yang aku ngerti. Ngapain coba dia minta antar si Aini pulang? Terus siapa pula Andini itu? Aris masih terlihat bingung. Aini? Andini? Kenapa? Kamu tahu dia? Enggak, aku enggak tahu. Oh ya, Riz, aku mau minta bantuanmu. Johan mencoba mengalihkan pembicaraan. Apa? Kalau kamu lihat gerak-gerik Aini yang mencurigakan, tolong laporin ke aku ya. Apalagi lah itu, sudah ketahuan kah? Aris akan sudah paham dengan maksud Johan. Baru beberapa minggu aja si tua Gusman sudah melancarkan aksinya. Capek aku diminta Bu Yani. Aris mengangguk dan mengerti maksud Johan. Seolah ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Semenjak Johan datang malam itu, gangguan yang dialami Aris tak lagi muncul, dan suara itu seakan hilang dari ingatan Aris. Beberapa bulan telah berlalu. Ada perbedaan yang sangat signifikan dari sosok Aini di mata semua orang yang ada di rumah itu. Dia seakan menampakkan wajah aslinya yang selama ini dia sembunyikan. Sampai di bulan kelima, Aini mengundurkan diri tiba-tiba dan mengatakan jika ia telah mendapatkan pekerjaan baru. Tak terima dengan alasan itu, Bu Yani memarahinya dan terjadilah percecokan di antara keduanya yang menjurus kepada hal yang sudah Bu Yani curigai selama ini. Perselingkuhan Aini dan Pak Gusman suaminya yang membuat Bu Yani naik pitam sehingga menampar Aini hingga tersungkur. Pertengkaran hebat itu dilerai oleh Pram, anaknya. Ia mengusir Aini pergi dari rumah malam itu juga. Aris dan Johan yang berada di pos menatap bingung saat Aini pergi. Dari rumah itu membawa tas besar.
Ia pergi dengan senyum menyeringai penuh ejekan untuk siapapun yang dia maksud. Pram keluar dari rumah. Ia panggil Johan. Ikuti wanita itu. Lapor padaku setiap gerak-geriknya. Dan jika kamu lihat si tua bangka itu bersamanya, ambil foto mereka. Akan aku hancurkan hidup keduanya. Pram terlihat begitu geram. Johan hanya mengangguk, mengerti, dan lantas melesat pergi mengikuti setiap instruksi. Dia meminta kepada Aris untuk tetap berjaga dan melaporkan padanya jika ada hal yang mencurigakan terjadi. Johan sepertinya sudah lebih tahu tentang perselingkuhan bosnya itu. Ia pergi ke hotel yang biasa mereka berdua kunjungi. Benar saja, ia lihat Aini dan Gusman sedang check-in. Gusman yang sibuk di bagian administrasi tak terlalu menyadari hal itu. Namun mata Aini jelas-jelas bertemu dengan mata Johan. Tatapan akrab itu seolah memori masa lalu mereka telah kembali. Dasar lacur, gumam Johan yang dibalas tawa Aini seolah ia dapat mendengar umpatan Johan yang berada di seberang jalan itu. Johan membuang muka. Ia tancap gas dan berlalu dari hotel itu. Ia seakan sudah muak melihat tingkah mereka berdua yang mengumbar kemesraan di depan umum. Menjijikan. Keesokan harinya Johan datang ke rumah majikannya itu dan langsung menemui Pram, memberikan sesuatu yang ia perintahkan sebelumnya. Selepas itu dia menemui Aris dan memastikan kawannya itu bisa memberikan informasi tambahan yang ia pinta. Setelah kamu pergi, Bu Yani ngamuk-ngamuk kan? Aku aja ngeri liatnya. Mas Pram kewalahan dan pas aku coba bantu, dia suruh aku nungguin di depan. Kalau ada tamunya datang. Tamu siapa? Johan mendengar dengan seksama. Gak tahu aku. Tamunya gak pernah datang, ujar si Aris sambil mengangkat kedua bahunya. Tapi mereka gak akan melakukan hal-hal yang aneh kan? Aku takut Dan. Johan tidak menjawab, dia hanya diam. Pram yang menjaga ibunya semalaman itu tertidur di sofa saat ibunya tak sengaja melihat foto-foto yang dikirimkan Johan berserakan di atas meja. Matanya merah padam, seakan memendam rasa sakit yang tak kunjung usai. Ia tahu suaminya bejat. Namun kali ini, wanita yang menjadi selingkuhannya bukanlah wanita sembarangan. Saat ia menyadari ia seharusnya menolak bujukan temannya itu dari awal. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dia harus selesaikan malam ini juga. Sore itu, setelah tahu jadwal sang suami, ia memutuskan untuk pergi sendiri menemui perempuan itu. Yani pergi menuju hotel sendiri. Iblis seperti kau ini sudah sepantasnya ada di neraka. Kau tahu kenapa aku menerimamu bekerja di tempatku? Itu karena temanku tahu kau iblis. Dia sengaja mengirimkan kau padaku agar aku hancur. Tapi dia tak tahu kalau aku bisa menghancurkanmu dengan kedua tanganku. Yani berteriak di depan kamar hotel Aini. Ceklek. Pintu kamar dibuka, tak ada seorang pun di sana. Yani menghela nafas, dia masuk perlahan, mengendap ke dalam kamar yang ia lihat tak menemukan siapapun di sana. Brak. Pintu ditutup dengan kencang membuat Yani berbalik melihatnya. Tak ada seorang pun di situ. Ia mulai gusar dan kembali berteriak. Keluar kau iblis sialan. Adikmu kau bunuh, teman-temanmu kau korbankan. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau perbuat? 96 nyawa, ha? Jika aku menghabisimu sekarang juga, semua usahamu sia-sia. Lampu kamar hotel mati seketika. Yani terdiam tak bergerak. Dia berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa sampai kedua kakinya ditarik dari belakang. Ia jatuh tersungkur. Goblok. Kau pikir aku tak tahu rencana busukmu? Ingin menjadi kaya, awet muda. Kau tahu dukun bodohmu itu hanya mengantarkanmu kepada kematianmu. Kau marah karena suamimu kurebut? Cih, ambil sana. Baunya yang seperti tikus got memuakkan.
Suara makhluk itu menggelegar mengisi seluruh ruangan. Yani mulai ketakutan. Kepalanya menyentuh sesuatu yang menggantung dingin. Ia coba pegang kaki manusia. Ia berusaha berdiri, namun badannya dibantingkan ke dinding berulang kali. Tulangnya remuk, namun ia masih bertahan. Ia pancing lagi iblis itu untuk menyerangnya secara langsung. Bau anyir menyeruak tatkala iblis itu mendekati Yani. Ia paham, saat wujudnya masih menyerupai manusia, gelang itu tak ada gunanya. Namun saat iblis itu muncul dengan wujud aslinya, gelang yang ia kenakan setidaknya mampu melemahkan atau bahkan menghancurkan iblis itu. Jarinya yang panjang bagaikan ranting pohon mencekik leher kecil Yani. Ia tak menyadari tubuh lemahnya tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan mengangkat tangannya pun ia tak mampu. Yani lemas, ia pasrah. Saat sang iblis tertawa kegirangan, ia hancurkan Yani hingga tak berbentuk. Pram terbangun dari tidurnya. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia lihat keadaan ibunya yang ia tinggal di dalam kamar. Kosong. Pram kalap. Foto yang ia letakkan di atas meja hilang. Ia bergegas mengambil kunci mobil dan melesat pergi ke hotel tempat wanita itu menginap, dan tempat di mana ia yakini ibunya berada. Di tengah perjalanan ia melihat seseorang yang melambaikan tangan ke arahnya. Seorang kakek tua. Dia seolah meminta Pram untuk berhenti. Namun tak ia pedulikan. Ia masih terus melaju dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya Pram dikejutkan dengan kecelakaan beruntun yang ada di depannya. Sebuah truk bermuatan pasir terguling dan menabrak 2 kijang di depannya. Pram mengerem mendadak. Ia berhenti dan keluar sebentar karena ia lihat begitu banyak kerumunan. Tanpa ia sadari, truk dari belakang menghantamnya dengan keras. Sang sopir tak mampu menghindar. Pram seketika hancur. Ia mati dalam keadaan yang sama dengan ibunya, tak berbentuk. Suara riuh para warga mengerumuni tempat kejadian itu. Angkat dulu aja. Coba cek masih hidup gak? Cari HP-nya dan coba hubungi keluarganya. Badannya hancur, Pak. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Sopir truk itu diminta turun dan menjelaskan kronologinya. Ia gemetar. Ia begitu takut warga sekitar akan langsung menghakiminya. Tubuhnya yang tua renta dan kurus serta wajah keriputnya begitu jelas menyiratkan bahwa ia sudah mengalami banyak hal dari hidupnya sebagai seorang sopir truk, termasuk kecelakaan yang ia alami saat ini. Saya bersumpah demi Allah, saya gak lihat korban. Dia tiba-tiba muncul di depan truk saya, dan saya tidak bisa banting setir atau bahkan langsung mengerem. Saya juga kaget. Balasnya, salah seorang warga yang ada di tempat kejadian menambahkan, "Saya tadi lihat mobilnya memang berhenti di tengah jalan, Pak. Si korban turun dan melihat sesuatu yang ada di depannya. Saya nggak tahu dia lihat apa, tapi yang pasti tindakannya itu membahayakan pengguna jalan lainnya." Seorang warga lainnya menimpali dengan argumen yang tak kalah mengejutkan. "Tadi saya lihat dia juga turun. Tapi dia turun dengan seorang wanita, lalu truk datang dan menggilas keduanya." Semua orang saling menatap keheranan. Kembali ke masa itu, perahu Johan dan Aris sampai di tepi pantai tepat pukul 4 pagi. Aktivitas pantai sudah mulai ramai. Mereka segera pergi dan berlalu sebelum mentari pagi menampakkan diri. Kita sebaiknya kembali ke rumah itu. Kalau kita tiba-tiba menghilang, akan sangat mencurigakan. Jadi sebaiknya kita kembali sebelum semua orang tahu. Buah si malakama. Kalau kita kabur, kita selamat. Tapi akan jadi buruan selamanya. Dan sekalinya tertangkap, tidak akan bisa ada sanggahan lagi. Kalau kita kembali, tentu itu sama saja menyerahkan diri. Kamu pikir dengan kita kembali gak akan ada yang menuduh kita? Mustahil. Justru kita akan menjadi sasaran utama untuk dijadikan tersangka. Ada 2 nyawa hilang, Riz. Johan menegaskan. Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tanya Aris lagi.
Entahlah, untuk sekarang kita ke rumah orang tuaku dulu. Ada barang yang harus kuambil di sana. Sesampainya di kediaman orang tua Johan, sepi, tak ada seorang pun di sana. Rumahnya kosong. Ini rumahmu, Han? Dulu, sebelum bapakku meninggal. Terus sekarang ditinggali siapa? Tanya Aris seraya melihat kondisi rumah yang dipenuhi rumput ilalang dan tak terurus sama sekali, layaknya rumah kosong. Dulu kakakku tinggal di sini, tapi semenjak suaminya meninggal, dia pindah ke kota seberang. Jawab Johan sambil masuk ke dalam rumah. Aris tak bertanya lebih lanjut lagi. Aris menunggu di luar sementara Johan masih berada di dalam. Lama menunggu, akhirnya kawannya itu keluar dengan membawa bungkusan yang lumayan besar. Apa itu? Johan tak menjawab. Dia langsung menuju mobil dan mengajak Aris untuk segera pergi dari sana. Kemana kita, Han? Kita kembali ke rumah itu. Apapun resikonya kita harus hadapi. Sesampainya di rumah itu, ramai, ada 2 mobil polisi dan banyak warga yang berkumpul di halaman depan rumah itu. Aris dan Johan melihat dari kejauhan. Mobil mereka diparkir 5 rumah dari rumah Pak Gusman, dan mereka turun sambil mengendap melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai seseorang menarik mereka ke dalam semak-semak. Kalian ngapain kesini? Bisik seorang yang mereka kenal. Pak Samin, satpam rumah sebelah. Min, ada apa ini? Pak Gusman dibunuh, jawab Samin sambil melotot. Apa? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Aris kembali bertanya, namun Johan sedari tadi diam seakan dia sedang mengamati rumah itu. Dibunuh di hotel dan mayatnya digantung. Ada yang bilang Bu Yani sama anaknya yang bunuh Pak Gusman, makanya mereka sedang kabur. Dan si Aini bilang kalian juga terlibat pembunuhan berencana itu. Samin dengan berapi-api menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami gak bunuh siapa-siapa, Min. Bahkan kami baru tahu Pak Gusman dibunuh. Justru itu aku tarik kalian ke sini. Aku gak percaya kalian bisa terlibat. Kalau urusannya udah sama polisi berabe, yang gak salah aja bisa jadi tersangka. Tapi beneran kan kalian gak terlibat? Sarmin memastikan kembali. Enggak, Min. Kita gak tahu apa-apa. Aris menjawab dengan terbata-bata. Tadi kamu bilang siapa, Min? Aini? Iya, si Aini itu. Aku lihat dia nangis kejer pas jenazah Pak Gusman datang diantar mobil polisi. Ini berita heboh dari semalam. Kalian masa gak tahu? Emang kalian habis dari mana? Sarmin mulai sedikit menaruh curiga pada keduanya. Aku habis dari rumah orang tuaku. Aris aku ajak. Kami gak terlibat, Min, sumpah. Johan meyakinkan Sarmin. Sarmin hanya mengangguk entah ia percaya atau tidak. Johan dan Aris pergi dari tempat itu dan meminta Sarmin merahasiakan kedatangan mereka. Lacur sialan, seenaknya dia fitnah kita. Empat Johan dengan muka merah padam. Maksudmu si Aini? Iya, dia. Siapa lagi? Han, aku tahu aku bodoh dan lamban dalam memahami semuanya. Tapi aku gak sebodoh itu. Kalau gak menyadari semua ini berhubungan dengan anak itu, kita berdua sekarang jadi buronan. Tapi setidaknya kasih tahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Aris sedikit menurunkan tempo suaranya dan melihat Johan dengan ekspresi serius. Johan diam dan akhirnya dia ceritakan semuanya. Aris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Iblis yang menyerang mereka di tengah laut, yang membunuh Pak Gusman, Bu Yani, dan Mas Pram. Iblis yang dengan wujudnya yang buruk itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita itu. Namanya Andini, ungkap Johan di akhir ceritanya. Andini? Jadi namanya bukan Aini? Tanya Aris. Aini adalah adiknya yang dia bunuh 5 tahun lalu. Dan selama itu pula dia hidup dengan nama adiknya itu.
seorang kakak begitu tega sama adiknya sendiri? Aris semakin tak habis pikir. Dia bukan manusia. Badannya itu hanya cangkang. Kurasa Andini yang asli sudah menyerah dalam dirinya dan dia biarkan iblis menguasai tubuhnya itu. Lalu, bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Bapak dan kakak iparku dibunuh oleh iblis itu. Aris langsung terdiam. Dia tak lagi bertanya. Dia tahu masih banyak rahasia yang disimpan dan disembunyikan rapat-rapat oleh Johan darinya. Namun seberapa besar rasa penasarannya itu? Dia merasa semakin baik jika ia tidak tahu. Iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan apa yang dia cari. Mei 2019. Aku bentar lagi sampai. Yusuf melihat pesan masuk dari istrinya. Hati-hati sayang. Balasnya singkat. Ia masih asyik duduk di halte itu. Jam pulang sekolah telah tiba. Namun halte yang letaknya di depan sebuah SMA itu selalu sepi. Bus sekolah sudah tidak beroperasi dan bus umum pun sudah jarang melewati rute ini. Hampir semua siswa pulang pergi menggunakan motornya atau memesan ojek online. Ia masih duduk menemani kawan lamanya itu, seorang gadis yang masih mengenakan seragam sekolah. Ia duduk menunduk dengan menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Sesekali ia lihat Yusuf, ia tersenyum. Yusuf menua, namun tidak dengan gadis itu. Seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang hampir robek masih membekas di ingatan Yusuf 12 tahun lalu. Bagaimana ia bertemu dengan gadis itu dalam keadaan di mana keduanya hampir meregang nyawa. Namun hanya satu yang bisa selamat. Bang, ada korek? Tanya seorang anak SMA yang lewat di depannya yang ia balas dengan gelengan kepala. Ia buka kembali ponsel sambil menunggu istrinya datang. Ia lihat pesan masuk di laman Facebooknya. Pesan dari kawan lama di SMA yang sempat pindah saat masih kelas 2. Budi. Setelah saling bertukar nomor telepon, komunikasi mereka pun berlanjut di WhatsApp. Budi mengabarkan bahwa ia akan segera menikah dengan cinta pertamanya. Yusuf tahu betul siapa cinta pertama kawannya itu. Dia hanya diam sambil berpikir lama. Budi ternyata belum tahu siapa sebenarnya wanita yang akan ia nikahi. Wanita yang sebenarnya telah merenggut cinta pertama dia sendiri. Wanita yang tidak boleh Yusuf temui selama sisa hidupnya. Dan wanita yang telah merenggut kakek dan ayahnya. Dia adalah Andini. Mobil sedan berhenti tepat di depannya. Laila, istri Yusuf, melambaikan tangan padanya untuk segera menaiki mobil. Seakan Laila tidak sabar dengan cerita yang ingin ia sampaikan pada suaminya itu. Keduanya paham betul ada yang salah dengan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh salah satu teman mereka itu. Entah mereka harus abaikan atau mereka ingatkan. Masih menjadi pilihan terbuka bagi keduanya. Menurut kamu baiknya gimana? Tanya Laila pada suaminya. Aku belum bisa berpikir jelas. Besok aku akan pergi ke tempat Om. Mau aku antar? Gak usah, aku pergi sendiri. Kamu jaga Maryam aja di rumah. Aku kemungkinan nginep. Laila hanya mengangguk. Tiap tahun kamu pergi ke halte itu. Apakah dia masih ada di sana? Itu tempat favoritnya. Aku bisa merasakan kehadiran dia. Yusuf menerawang. Kadang aku berpikir hidup sebatang kara dengan sebuah keluarga yang tidak ada ikatan darah dengan kita itu berat. Meskipun mereka baik, tetap saja rasanya beda. Buktinya saat ini Aini hilang. Keluarga angkatnya seolah tidak merasakan apapun. Mereka bahkan lebih memilih untuk melupakan dibanding berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya. Aku gak tahu selama ini Aini begitu terluka. Sampai sekarang kamu gak pernah cerita tentang kejadian selama kamu di sana.
Apa ada yang Aini ucapkan sama kamu sebelum dia benar-benar pergi? Yusuf hanya tersenyum seraya berkata, biarlah itu menjadi rahasia kami. Terlalu perih untuk menceritakannya. Laila tak bertanya lagi. Keesokan harinya Yusuf pergi menemui pamannya. Mobil sedan itu menemani perjalanannya yang cukup panjang. 3 jam perjalanan. Akhirnya Yusuf sampai di sebuah bangunan tua yang begitu luas. Sebuah rumah sakit jiwa. Ia tanggalkan semua benda yang membahayakan sesuai protokoler di rumah sakit itu. Hanya ia dan makanan kecil kesukaan pamannya. Kunjungan rutin yang ia lakukan membuat hampir semua perawat di sana mengenalnya. Sudah lebih dari 6 tahun pamannya itu dirawat. Dan setiap bulan pula ia kunjungi bersama dengan ibunya. Ini adalah kunjungan yang kedua di bulan ini. Tumben Mas Yusuf datang lagi? Suster Rina menyapa Yusuf di saat ia masuk melewati lorong. Iya suster, sudah kangen. Yusuf tersenyum seraya berjalan pergi. Yusuf berjalan cepat. Akhirnya ia sampai di kamar paling ujung lorong itu. Kamar yang begitu gelap meski di siang hari. Kamar nomor 11. Ia lihat baik-baik papan nama yang ada di samping pintu itu. Kamar nomor 11, Johan Andrian. Ia berjalan masuk. Gelap dan mencekam. Ada sekat besi yang mirip jeruji memisahkan kasur dan ruang kunjungan. Yusuf duduk di kursi depan sekat itu. Ia lihat pamannya yang meringkuk menghadap tembok, seolah tak peduli pada siapapun yang datang. Yusuf lihat sekelilingnya. Ruangan yang pengap itu seolah tempat paling nyaman untuk pamannya bersembunyi. Ia lihat di kolong kasurnya makhluk itu masih di sana. Makhluk yang berwujud seorang wanita. Ia datang seminggu setelah pamannya itu dirawat. Makhluk yang seakan enggan untuk pergi dan menetap di tempat ini hampir 6 tahun lamanya. Namun kali ini ia terlihat ketakutan saat Yusuf masuk ke ruangan itu. Aneh, tapi selama ia tidak mengganggu, ucap Yusuf dalam hati. Assalamualaikum Om. Tak ada jawaban. Yusuf menaruh bungkusan yang ia bawa di atas di meja. Sejenak kamar itu hening lalu. Suara tawa menggelegar memenuhi isi ruangan. Pamannya itu beranjak dari kasurnya. Ia berjalan dan berdiri menghadap Yusuf. Matanya hitam, kepalanya pelontos dan tubuhnya kurus kering. Seorang paman yang ia dulu kenal paling tampan, kini sudah tidak bisa dikenali lagi. Ia tertawa seraya berkata, "Dia datang." Yusuf tersenyum kecut. Sepertinya dia mencariku. Kalian semua harus membiarkan aku mati, supaya tak ada lagi korban setelahnya. Aki, Bapak, dan sekarang Om juga harus menderita karena aku, ucap Yusuf. Johan terdiam. Dia melihat wajah ponakannya itu dengan seksama. Kamu mirip kakekmu, keras kepala, ucapnya. Apa yang harus aku lakukan, Om? Kalau aku tidak pergi menemuinya, akan banyak korban lagi. Yusuf tertunduk lesu. Terus menghindar. Asal bukan kamu yang mati, biar saja. Kalau kamu ikut mati, perjuangan bapakku dan bapakmu akan sia-sia, bentaknya. Kalau aku terus menghindar, berapa banyak nyawa yang harus hilang? Yang penting bukan kamu. Yusuf sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya itu. Namun ia tetap berharap semoga untuk kali ini pamannya akan memberikan jawaban yang berbeda. 12 tahun yang lalu, saat bapakku menceritakan padamu bagaimana kamu ditemukan, ia berbohong. Sejatinya perjanjian itu berjalan secara sepihak. Andini tidak pernah menawarkan apapun pada bapak.
Ainilah yang mengatakan untuk jangan muncul di hadapan kakaknya. Dan Aini pula lah yang memberitahukan di mana kamu berada. Yusuf terdiam, seolah sudah tahu semuanya. Saat itu Aki tidak berbohong. Dia memang tidak tahu. Aini yang menolongku dan Aini juga yang mengirimkan pesan itu kepada Aki. Namun Aki melihat pesan itu datang dari Andini. Sampai akhirnya Aki menyadari kekeliruan itu saat Andini datang kembali ke rumah kami dan mencariku. Johan tertegun seolah perlahan memori itu kembali. Kamu satu-satunya saksi hidup dari kejadian itu. Bapak dan Aki Toha yang berada di tempat yang sama denganmu semuanya mati. Bahkan bapakmu sendiri harus menjadi korban. Johan sesekali melirik ponakannya itu dengan tatapan iba. Tapi kamu harus tahu, kematianmu tidak akan menjadi jaminan dia akan berhenti. Dia iblis. Tipu daya adalah keahliannya. Kematian siapapun nantinya, itu bukanlah kesalahanmu. Itu memang takdir mereka yang kebetulan harus melalui hal semacam itu. Aku harus tetap datang. Dasar bodoh, kau itu anak lemah. Menghadapinya sama saja bunuh diri. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Aku berteriak mengungkap kebenaran di meja hijau. Tapi mereka malah mengirimku ke sini. Nasibmu masih lebih bagus dari si bodoh Aris yang memilih mengakhiri hidupnya di tahanan. Teriak Johan dibarengi air mata yang membasahi pipinya. Yusuf seolah tak menggubris hal itu. Aku harus mengakhirinya. Yusuf pamit meninggalkan pamannya yang masih berdiri di balik sekat besi. Malam itu, Johan duduk termenung. Percakapan ia dengan Yusuf tadi siang seolah tak berbekas. Hidup bertahun-tahun dengan diperlakukan layaknya orang sakit mental membuat ia menjadi benar-benar hampir gila. Terkadang, Johan tak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan. Sampai tiba-tiba sosok itu kembali datang. Seorang sahabat yang sengaja menjenguknya. Ia duduk di sebelah kasur Johan dan menatapnya dengan akrab. Kulitnya hitam legam dan dipenuhi luka bakar. Kau datang, Riz. Johan terbangun dan duduk di atas kasur. Ia tersenyum. Matanya yang hitam pekat membalas senyuman Johan. Tadi aku mimpi Yusuf datang ke sini, ucap Johan dengan penuh semangat. Sosok itu tak membalas. Dia bilang Andini kembali. Kau ingat iblis sialan itu? Dia kembali. Johan tertawa dengan penuh kengerian, membuat suasana semakin mencekam. Sosok itu berdiri dan memberikan seutas tali pada Johan. Sekarang giliranmu, mati atau tersiksa. Sosok itu pergi menembus pintu besi meninggalkan Johan yang duduk tak berkutik. Sesampainya di rumah, Yusuf ceritakan semua yang ia bicarakan dengan pamannya itu. Sejenak, Laila terdiam. Aku setuju dengan Om Johan, ucap Laila. Lebih baik menghindar daripada harus berurusan lagi dengan dia. Yusuf tak membantah. Ia sudah terlalu lelah. Alasan ia bercerita pada istrinya itu karena ia tak mau menyembunyikan apapun darinya dan membuat Laila semakin khawatir. Tepat pukul 4 pagi, ponsel Yusuf berbunyi nyaring. Ia biarkan namun masih tetap berderi. Siapa subuh-subuh gini nelpon? Gumamnya kesal. Ia lihat Laila ikut terbangun. Siapa? Ibu. Suara isakan terdengar saat Yusuf memencet tombol hijau itu. Assalamualaikum, Bu. Ibu kenapa? Om Johan, Dek. Om sudah meninggal, ucap suara di ujung telepon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yusuf sekarang ke rumah, Bu. Nanti kita ke sana bareng-bareng.
Tanpa berlama-lama selepas sholat subuh, Yusuf dan keluarga bergegas menuju rumah ibu untuk selanjutnya menuju rumah sakit. Bagaimana ceritanya, Bu? Yusuf bertanya sesaat setelah ibunya naik ke mobil. Tadi subuh ibu dapat telepon kalau Om Johan meninggal gantung diri. Ibu masih menangis. Astagfirullah, kok bisa, Bu? Laila tak habis pikir. Ia melihat mimik suaminya yang juga kaget karena setahu dia, Yusuf pergi menemui pamannya itu sore sebelum kejadian. Ibu juga nggak tahu bagaimana kronologinya. Pihak rumah sakit hanya kasih tahu sampai situ saja. Laila masih mencoba menenangkan ibu sambil sesekali melihat Yusuf yang ada di kursi kemudi melalui kaca spion. Yusuf melihat Maryam yang tertidur lelap di jok depan sampingnya. Ia lihat Laila dan ibunya ada di kursi penumpang. Mereka saling menatap dalam sepi. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Yusuf menggandeng ibunya, sementara Laila menggendong Maryam. Mereka diarahkan ke kamar Johan. Kain putih yang menutup sekujur tubuhnya yang kurus itu perlahan dibuka oleh ibu Yusuf. Ia tak kuasa menahan tangis saat adik tercintanya terbujur kaku dengan luka di tangan dan lehernya. Kondisi yang sama yang dialami ayah dan suaminya kini terjadi pula pada sang adik. Yusuf memeluk ibunya dan sambil menutup kain itu kembali, Yusuf meminta untuk proses pemandian jenazah dan segala rupanya dilakukan di rumah sakit. Sehingga almarhum dibawa ke rumah untuk disolatkan dan dikuburkan segera. Selama di rumah sakit, Yusuf hanya diam tanpa bertanya banyak hal pada siapapun terkait kematian pamannya itu. Setelah proses pemakaman telah usai, Yusuf dan keluarga memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya selama 40 hari ke depan. Mengingat kondisi ibunya yang sangat terpukul, setidaknya dengan keberadaan mereka di rumah akan sedikit memberikan semangat pada ibunya. Dari situ Yusuf juga menyadari sesuatu. Menghindar adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari Andini. Bukan untuk dirinya, namun untuk orang-orang di sekitarnya yang akan sangat terpukul jika ia mengalami nasib yang sama seperti kakek, bapak, dan pamannya itu. Aku tidak boleh egois, pikirnya. Beberapa minggu telah berlalu dan pernikahan Budi pun semakin dekat. Namun setelah percakapan itu, Yusuf memang sengaja untuk tidak berkomunikasi lebih lanjut dengan Budi dan mengabaikan setiap panggilan telepon darinya dengan dalih sibuk. Sampai suatu ketika ada nomor baru yang terus menelponnya di saat Yusuf sibuk di tempat kerja. Ia abaikan pula nomor itu sampai ia menerima pesan lewat WA. Mas Yusuf, ini Jupri, OB di rumah sakit jiwa. Mohon maaf mengganggu. Saya dapat nomor masnya dari Suster Rina. Ada yang ingin saya sampaikan. Mohon untuk berkenan membalas pesan ini. Tulis pesan itu. Yusuf terdiam lalu ia balas. Maaf Pak, baru sempat balas. Nanti sore saya telepon balik. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya Yusuf pulang. Ia lihat ponselnya masih menimang apakah dia harus menelpon balik orang itu atau dia tetap abaikan. Namun kali ini rasa penasaran itu semakin kuat. Tut, tut. Halo, Mas Yusuf ya? Suara di seberang sana langsung mengangkat telepon dari Yusuf seakan ia telah menanti hal itu. Iya, ini saya. Ada hal penting apa ya Pak? Tanya Yusuf. Bisa ketemu malam ini Pak, penting banget soalnya. Pinta Jupri. Ya sudah, saya ke rumah sakit aja ya. Jupri langsung mengiyakan dan percakapan berhenti sampai di situ. Tak lupa Yusuf mengabari keluarganya kalau ia pulang telat malam ini. Tentu saja tanpa memberikan alasan yang sebenarnya. Sesampainya di rumah sakit, langit sudah gelap dan suasana sudah sangat sepi. Ia lihat ada 2 orang yang berdiri di dekat pintu gerbang. Ia kenal salah satunya, Suster Rina. Ia
Setelah turun dari mobil, Yusuf menghampiri dan menyapa keduanya. Mas Yusuf, maaf mengganggu waktunya. Wajah Suster Rina begitu tertekan. Iya, gak apa-apa suster. Yusuf tersenyum ramah. Suster Rina mengajak Yusuf untuk duduk di warung kopi samping pos security. Ini Pak Jupri mas. Mungkin Mas Yusuf jarang melihat beliau ya, karena memang beliau kerja shift sore. Suster Rina memperkenalkan Jupri dan mereka langsung bersalaman. Saya langsung aja ya mas, lanjut Suster Rina yang dijawab anggukan oleh Yusuf. Kemarin Pak Jupri menemukan ini di kolong ranjang almarhum Pak Johan. Ini yang Mas Yusuf bawa tempo hari kan? Suster Rina mengeluarkan bungkusan hitam. Betul suster, kenapa ya? Anu mas, waktu saya nemuin kresek ini, isinya ada tali tambang dan sepucuk surat. Jupri mengeluarkan isi bungkusan dengan perlahan. Mas, seperti yang Mas Yusuf tahu, kami tidak pernah membiarkan pasien menggunakan benda-benda yang berbahaya dan melarang pengunjung membawa barang-barang yang berbahaya pula, termasuk tali ini. Namun, saya yakin ini bukan dari Mas Yusuf kan? Tanya Suster Rina. Awalnya kami sempat mengira kalau tali yang digunakan itu dia dapatkan dari gudang, karena pintu kamar sudah terbuka saat subuh kami menemukan jasadnya tergantung. Tapi setelah Pak Jupri memberikan ini kepada saya, ternyata tali ini adalah tali yang sama yang digunakan almarhum. Jadi maksud suster? Tentu saya tidak menuduh Mas Yusuf. Saya percaya Mas Yusuf tidak akan melakukan itu. Makanya saya minta Pak Jupri jangan ceritakan dulu masalah ini yang nantinya akan jadi masalah besar. Ditambah, ceritanya terhenti. Suster Rina melirik Jupri dan meminta ia melanjutkan ceritanya. Semenjak saya menemukan bungkusan ini, saya mimpi terus mas. Mimpi didatangi seorang wanita, dan di mimpi itu dia ancam saya untuk kasih surat ini ke Mas Yusuf. Awalnya saya abaikan saja, tapi lama-kelamaan saya kena sial mulu mas. Makanya saya ceritakan ke Suster Rina. Suster bilang saat ditemukan, pintu kamar om saya sudah terbuka. Tanya Yusuf. Betul mas, gemboknya hancur. Yusuf menghela nafas seraya berkata, bungkusan itu saya isi dengan makanan kesukaan om saya. Tidak ada surat ataupun tali tambang. Lalu bagaimana mungkin seorang pasien bisa membuka gembok yang jelas-jelas dikunci dari luar? Bagaimana dengan keamanan di rumah sakit sendiri? Masa tidak ada satpam yang jaga kemarin malam? Yusuf agak sedikit meninggikan suaranya. Suster Rina dan Jupri saling menatap bergantian. Ada sedikit keraguan dari keduanya. Satpam yang jaga malam itu kemarin sore meninggal dunia mas, ujar Suster Rina. Sebenarnya ada hal lain yang mau saya tunjukkan sama Mas Yusuf. Suster Rina mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri video. Sempat ragu, akhirnya ia tekan tombol play. Terlihat video CCTV dari dinding yang menghadap kamar Johan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Tak ada yang aneh. Sampai di detik ke-30 ada sesuatu menghantam pintu. Tak berwujud, namun pintu itu seakan terhantam benda yang begitu besar. Dan tiba-tiba gembok yang mengunci kamar jatuh dan hancur. Pintu kamar terbuka. Suster Rina bergidik saat ia melihat cuplikan video itu lagi. Video ini saya dapatkan dari rekan saya di bagian IT. Dia tahu saya yang bertanggung jawab di bangsal ini. Dan ditambah, Pak Jupri juga meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan surat ini pada Mas Yusuf. Ini sebenarnya ada apa ya mas? Terlihat ketakutan dan kekhawatiran dari raut wajah Suster Rina. Video dan surat ini siapa saja yang tahu suster? Untuk video hanya saya dan rekan saya. Kami tidak menghapusnya dari database. Tapi sementara di-hide dulu supaya tidak tersebar kemana-mana. Tapi untuk surat ini hanya saya dan Pak Jupri yang tahu. Saya bingung harus mulai dari mana. Namun untuk sekarang mohon suster rahasiakan ini dari yang lain. Dan untuk Pak Jupri,
Suratnya saya terima, dan insya Allah tidak akan ada gangguan lagi yang akan Bapak alami. Yusuf meyakinkan keduanya. Suster Rina dan Jupri mengangguk mengerti. Pak Jupri, Bapak boleh kembali ke rumah sakit dulu. Takut ada yang cari, ujar Suster Rina. Baik suster, saya permisi. Jupri meninggalkan mereka berdua dan bergegas kembali bekerja. Yusuf masih duduk mengamati video CCTV tersebut. Suster Rina sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu, sampai akhirnya ia utarakan semuanya. Mas, saya mohon maaf sekali. Saya sudah lancang. Sebenarnya saya sudah ceritakan perihal ini kepada guru saya, karena memang ini sangat mengganggu saya juga, Mas. Suster Rina tertunduk. Guru? Iya, Mas. Kiai Mukmin, guru di tempat saya dulu menimba ilmu. Saya mohon maaf, Mas. Tapi... Suster Rina sejenak ragu. Kiai mau bertemu dengan Mas Yusuf. Memang suster cerita apa saja? Saya hanya ceritakan tentang kasus bunuh diri almarhum dan video yang ada di ponsel saya, Mas. Tentang surat dan yang lainnya tidak saya sampaikan. Saya bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat saya menanyakan ini kepada Kiai, beliau tidak menyampaikan apapun dan malah ingin bertemu dengan Mas Yusuf. Lanjut Suster Rina. Yusuf berpikir lama hingga akhirnya ia menyetujui permintaan Suster Rina. Dan mereka berencana pergi ke tempat Kiai Mukmin esok lusa, hari libur Suster Rina. Sehari telah berlalu, semakin mendekati hari pernikahan Budi. Yusuf pamit pada istrinya untuk berangkat kerja, tanpa memberitahu urusan setelahnya. Yusuf pulang kerja lebih awal dan langsung menuju rumah Suster Rina. Mereka berdua berangkat menuju kediaman Kiai Mukmin. Sesampainya di rumah itu, suasana sedikit ramai karena di rumah Pak Kiai memang dibuka untuk para santrinya. Rumahnya sejuk, terlihat aula terbuka yang cukup luas untuk mereka mengaji atau bahkan sekedar berkumpul dengan sesama santri lainnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Suster Rina pada seseorang yang sedang memberikan pelet pada ikan di kolamnya. Perawakannya sedang. Kulitnya putih bersih serta rambut dan janggut yang tumbuh menutupi wajahnya. Ia tersenyum ramah saat melihat kedatangan Yusuf dan Suster Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang, Rin? Jawabnya dengan suara yang begitu lembut. Ya, sesekali melihat ke arah Yusuf. Pak Kiai mempersilahkan mereka masuk dan meminta istrinya untuk memberikan suguhan untuk tamunya itu. Pak Kiai sudah tahu siapa orang yang Suster Rina bawa. Namun tentu saja Yusuf memperkenalkan diri untuk memberikan rasa hormat kepada beliau. Hingga percakapan pun menjurus ke hal yang paling serius, hal yang tidak pernah Yusuf bayangkan sebelumnya. Mas Yusuf pasti sudah sangat lelah selama 12 tahun selalu dibayang-bayangi oleh makhluk itu, ucap Pak Kiai yang membuat Yusuf dan Suster Rina sedikit tersentak. Maksud Pak Kiai? Yusuf mengerutkan dahinya. Saya kenal sama kakek kamu. Dia teman saya dulu. Dia juga sempat datang ke sini dan menceritakan semuanya. Bagaimana kamu hilang selama beberapa hari dan ditemukan di hutan 12 tahun yang lalu. Tapi apakah kamu tahu tujuan makhluk itu sebenarnya? Tanya Pak Kiai. Yusuf merenung. Dia mau saya mati, Pak Kiai, karena saya satu-satunya saksi hidup kejadian malam itu. Pak Kiai terdiam seraya berkata, dia suka sama kamu dan ingin membawa kamu ke dunianya. Yusuf terkejut dan sekian tahun cerita yang ia dapatkan, tak pernah sekalipun kakeknya mengatakan hal ini. Tapi apakah kamu tahu kenapa sampai saat ini dia belum mengganggu? Seperti dia mengganggu anggota keluarga kamu yang lainnya. Tanyanya lagi.
Yusuf sedikit menggelengkan kepalanya seraya menunjukkan gelang pemberian kakeknya yang ia pakai. Pak Kiai tersenyum. Gelang itu tidak memberikan pengaruh apapun. Hanya bau dari gelang kayu itu yang membuatnya kesal. Alasan dia sebenarnya belum mengganggumu. Dia ingin kamu sendiri yang datang secara sukarela padanya. Dan satu-satunya cara dia adalah merenggut satu persatu orang yang kamu sayangi, sampai kamu menyerah dengan sendirinya. Yusuf tertegun. Sesaat ia teringat sesuatu yang terjadi 12 tahun yang lalu. Bagaimana luka lebam yang ia dapatkan di sekujur tubuhnya saat makhluk itu. Yusuf menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia ingin melupakan memori kelam itu. Tapi kakek saya hanya bilang dia ingin saya mati. Kakekmu berbohong supaya kamu bisa menghindar darinya. Tapi saya tidak bisa. Setidaknya kamu harus tahu hal ini. Terakhir pamanmu yang mati. Lalu siapa lagi? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya akan coba bantu kamu. Ucap Pak Kiai memberi harapan pada Yusuf. Yusuf mengangguk dan berterima kasih. Selanjutnya Yusuf dan Suster Rina pamit pulang. Suster Rina terlihat begitu gemetar. Ia menatap Yusuf sesekali, namun sejuta pertanyaan itu ia tak mampu utarakan. Maaf, suster harus tahu semua ini. Yusuf memecah keheningan. Suster Rina mengangguk. Mas Yusuf, sebenarnya kemarin saya mau cerita, tapi masih saya tahan karena mungkin itu cuma hal lumrah saja. Tapi setelah tadi saya dengar cerita Pak Kiai, saya jadi yakin itu pasti ada hubungannya. Yusuf mendengarkan dengan seksama. Pak Kadir satpam yang malam itu jaga, saya dengar cerita dari istrinya kalau malam di saat Pak Johan meninggal dunia, ia lihat ada wanita yang masuk lewat gerbang rumah sakit menuju bangsal Pak Johan. Dan saat Pak Kadir kejar, dia sudah menghilang. 2 jam kemudian saat Pak Kadir sedang berkeliling dan sampai di depan kamar Pak Johan, ia menemukan almarhum tergantung di kamarnya. Cerita Suster Rina. Lalu, apakah Pak Kadir meninggal karena hal itu juga? Tanya Yusuf dengan wajah yang begitu merasa bersalah. Oh, itu saya kurang tahu mas. Saya nggak tanya hal itu sama istrinya. Yusuf tersadar sesuatu. Andini selama ini telah mengikutinya. Bahkan di hari saat ia datang ke rumah sakit pun Andini tepat berada di sampingnya. Andini iblis yang membuat penghuni kamar Johan pun ketakutan. Setelah mengantar Suster Rina ke rumahnya, Yusuf segera tancap gas dan pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia lihat Laila, Maryam dan ibunya sudah terlelap tidur setelah sore tadi Yusuf memberitahu mereka untuk tidak menunggunya pulang. Dia pergi menuju gudang, mengambil bungkusan yang diberikan oleh Jupri tempo hari. Ia tersadar, itu bukanlah bungkusan darinya, melainkan bungkusan yang memang milik pamannya. Bungkusan yang 7 tahun lalu pamannya bawa dari rumah kakeknya. Surat dan tali tambang itu masih utuh di dalam bungkusan. Tali tambang yang sama yang membunuh kakek, bapak dan pamannya itu. Mereka bertiga tidak pernah bunuh diri. Itulah yang selalu Yusuf yakini. Ki Rusman menerima surat ini tapi tak pernah sekalipun ia berkata pada Yusuf. Begitu pula yang terjadi pada ayah dan pamannya. Jika surat ini tak aku buka, mungkin Pak Jupri yang akan kena imbasnya, batin Yusuf. Perlahan surat itu ia buka. Yusuf kaget surat itu dipenuhi dengan darah dan perlahan membentuk tulisan, "Pulang bersamaku." Yusuf tutup kembali surat itu dan ia simpan dalam bungkusan. Ia berusaha melupakan apapun yang terjadi nantinya. Ia ingat ucapan Pak Kiai, selama ia tak menyerahkan dirinya, Andini tak akan pernah bisa membawanya. Seminggu telah berlalu.
Tepat besok lusa adalah hari pernikahan Budi. Yusuf memutuskan untuk tidak akan datang dan akan mengikuti perintah pamannya untuk terus menghindar. Ponsel Yusuf berdering. Nama Suster Rina terpampang jelas di layar ponselnya. "Assalamualaikum suster, ada apa?" Tanya Yusuf yang dibalas suara tangisan dari seberang telepon. "Maaf mas, Pak Kiai meninggal dunia tadi subuh." Suster Rina masih terus terisak. Yusuf bergegas pergi menuju rumah duka. Rumah begitu ramai penuh sesak oleh pelayat. Ia lihat Suster Rina melambaikan tangannya sesaat mata mereka bertemu. Berdasarkan cerita dari keluarga, Pak Kiai meninggal setelah melaksanakan sholat subuh di masjid. Ia meninggal saat sedang duduk di halaman depannya. Tak ada sebab yang mengarah ke hal-hal lain selain memang usia beliau yang sudah tua dan takdir Tuhan yang sudah tertulis. Pertemuan ia dengan Yusuf adalah pesan terakhir darinya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Karena tanpa cerita beliau, Yusuf tidak akan pernah tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Setelah proses pemakaman, Suster Rina mengajak Yusuf untuk berbincang sebentar. "Mas, 2 hari yang lalu Pak Jupri ditemukan meninggal dunia di rumahnya," ujar Suster Rina dengan air mata yang masih basah. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Meninggal kenapa sus?" Yusuf syok mendengar berita itu. Sudah jelas-jelas surat itu telah sampai ke tangannya. Dan sudah jelas pula ia baca surat itu. Tapi kenapa? Keluarganya nggak mau bilang, tapi para tetangga bergosip kalau Pak Jupri bunuh diri, ucap Suster Rina dengan penuh kekhawatiran. "Saya takut mas." Yusuf terduduk lemas. Kini bahkan orang lain pun menjadi korbannya. Ia menyadari siapapun yang melihat surat itu akan menjadi korban selanjutnya selama Yusuf tidak pulang bersama makhluk itu. Belum sempat jantungnya kembali normal. Chat dari Laila membuyarkan pikirannya. Laila mengirimkan sebuah foto yang di situ terlihat sebuah bungkusan dan sepucuk surat. "Aku minta Maryam ambil boneka di gudang. Dia nemuin ini. Maksudnya apa?" Pesan marah dari Laila terasa begitu tajam menusuk jantung Yusuf. Bukan karena ia takut Laila curiga, tapi kenyataan bahwa anak dan istrinya telah melihat dan membaca surat itu. Yusuf seketika menangis. "Suster, saya berjanji tidak akan ada yang terjadi pada suster. Tapi saya mohon bantuannya. Jika setelah purnama esok saya nggak kembali, tolong kunjungi istri saya dan berikan kunci ini." Suster Rina mengangguk. Ia melihat kunci itu dengan seksama. "Itu kunci kotak kayu di bawah lantai kamar saya." Yusuf menjelaskan kembali sebelum Suster Rina bertanya lebih lanjut. Ia pamit meninggalkan rumah duka menuju tempat yang bisa jadi rumah terakhirnya. Yusuf kembali melihat undangan yang diberikan oleh Budi. Ia ikuti petunjuk dari lokasi yang tertulis di sana. Lumayan jauh, bahkan terbilang pelosok kota. Ia lihat kembali sekeliling jalannya. Mulai jarang ada rumah. Ia hampir sampai dan di sudut jalan terlihat rumah besar dari kejauhan. Sepi. Untuk ukuran rumah yang esok hari akan diadakan pernikahan. Ini tentu saja hal yang janggal. Yusuf turun dari mobil dan segera menuju gerbang rumah itu. Ia tekan bel berkali-kali, tak ada jawaban. Ia lihat sekelilingnya. Rumah yang paling dekat berjarak 50 meter. Ia berjalan menuju rumah itu dan ia lihat ada wanita tua yang duduk di depan teras rumahnya. "Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu." "Iya Mas, ada apa ya?" "Itu betul rumah Pak Budi?" "Pak Budi yang mana ya Mas?" "Pak Budi, dia yang mau menikah besok Bu." Yusuf bingung bagaimana ia harus menjelaskannya. "Menikah?
Itu rumah milik Pak Setio dan istrinya. Mereka memang punya anak namanya Budi, tapi dia sudah meninggal, Mas. Sudah lama itu, waktu masih kuliah dulu. Meninggal? Meninggal kenapa, Bu? Wajah syok Yusuf tak bisa ia sembunyikan. Kecelakaan tunggal, Mas. Yusuf tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ia pamit dan berjalan sangat pelan menuju mobilnya, masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan ia berjalan. Namun saat ia mencoba melihat kembali rumah itu, rumah beserta wanita tua itu menghilang. Yusuf jatuh tersungkur. Ia mundur dalam keadaan duduk, tak percaya apa yang baru ia lihat. Ia perlahan berdiri dan mencoba berlalu menuju mobilnya, sampai ketika rumah besar yang terpampang jelas di matanya hilang. Yusuf seperti dibawa pergi dari tempat itu. Kini sekelilingnya berubah menjadi rumah besar lainnya. Rumah besar di tengah hutan. Yusuf tersadar ia telah kembali ke neraka yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Namun Yusuf beranikan diri untuk masuk kembali. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Bau anyir menyeruak tatkala Yusuf membuka pintu besar itu. Lembab dan kotor. Tempat yang paling nyaman didiami makhluk halus. Ia lihat sekelilingnya tak ada yang berubah. Ia menuju ruang makan. Meja bundar itu masih utuh berdiri. Ia duduk di kursi utama sampai tiba-tiba muncul cahaya dari dalam rumah. Semuanya mendadak berubah. Rumah itu berubah seketika layaknya rumah megah lainnya. Yusuf menyadari kini ia telah masuk ke dunia mereka. Tiba-tiba satu persatu kursi itu terisi oleh makhluk itu. Sampai senyum itu. Ia lihat Budi duduk berseberangan dengannya. Di sampingnya ada Aini. Rumah kosong itu berubah penuh sesak, bahkan terlalu ramai. Yusuf terus-menerus memejamkan matanya, sampai tangannya basah dan bau amis itu menyentuh pipinya. Kamu sudah pulang. Andini tersenyum. Yusuf membuka matanya, ia lihat wajah Andini yang kembali berwujud manusia. Air mata Yusuf tak henti mengalir, mengenang Laila dan anaknya di rumah. Asalkan mereka selamat, lirih dalam hatinya. 1 bulan telah berlalu. Laila tertekan melihat Maryam yang menangis terus-menerus mencari ayahnya. Perasaan Laila campur aduk antara marah dan sedih atas hilangnya Yusuf. Pesan terakhir yang ia kirimkan sebelum suaminya pergi adalah surat itu. Surat yang meminta Yusuf untuk pulang, entah dengan siapa. Namun, ibu Yusuf terus meyakinkan Laila untuk tetap percaya pada suaminya itu. Karena ibunya tahu betapa Yusuf menyayangi istri dan anaknya. Tapi tentu itu tidak mudah dilakukan Laila. Yusuf terlalu banyak menyimpan rahasia darinya. Sampai sore itu, pintu diketuk oleh seseorang dari luar. Suster Rina? Sapa ibu Yusuf yang sudah sangat akrab dengan suster itu. Ibu Yusuf mempersilahkan Suster Rina masuk dan mereka berbincang sejenak. Sampai akhirnya ia meminta izin untuk bisa bertemu dengan Laila. Laila tersenyum ramah tatkala mata mereka bertemu. Ia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya dengan sangat baik. Sampai wajah senyumannya berubah saat Suster Rina menceritakan maksud kedatangannya. Ia ceritakan semua hal kepada Laila dan ibu Yusuf. Semuanya tak terlewat sedikit pun. Laila tak kuasa menahan air matanya. Ia masih tak percaya dengan apa yang Suster Rina ucapkan. Ia masih terus menggelengkan kepala seolah itu hanya bualan saja. Bilang saja kalau Yusuf pergi dengan wanita lain. Itu lebih mudah untuk saya mempercayainya daripada alasan yang tak masuk akal ini. Laila membuka ponselnya mencari grup chat SMA yang dulu ia dapati. Surat undangan dari Budi itu tak ada. Grup chat itu menghilang.
Ia coba telepon temannya satu persatu. Tak ada satupun yang menerima undangan itu. Bahkan temannya yang lain memberitahu Laila tentang musibah yang dialami Budi. Apa ini? Laila masih belum percaya. Sampai Suster Rina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kunci yang dititipkan Yusuf padanya. Sebelum pergi, Mas Yusuf menitipkan ini kepada saya, Mbak. Kunci untuk kotak kayu yang dia simpan di bawah lantai kamarnya. Laila langsung berlari menuju kamarnya dan memeriksa satu persatu lantai di sana. Ada satu kotak keramik yang terlihat berbeda dari yang lain. Semen di sekitarnya telah keropos. Laila coba angkat dan benar saja. Ada tempat kosong di situ. Kotak kayu kecil tersimpan di sana. Ia buka kotak itu, penuh dengan surat. Setiap amplop tertulis nama Laila dan tanggal di atas namanya. Ia lihat satu persatu sampai ia lihat amplop dengan tanggal 9 Juni 2019. Sehari sebelum pernikahan Budi dan sehari sebelum ia menghilang. Perlahan, Laila membuka surat itu. Dear Laila, jika surat ini sampai di tanganmu, itu artinya aku sudah tidak bisa lagi berada di sampingmu dan melanjutkan perjalanan ini. Banyak cerita yang ingin aku bagi, namun aku tak mau itu membebanimu. Aku ingin kamu hidup normal tanpa diliputi rasa takut ataupun risau. Hidup sampai di usiaku yang sekarang sudah seperti mukjizat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kamu selalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dia menyelamatkan hidupku, dan aku hanya bisa menyanyiakannya. Namun, satu hal yang aku syukuri sampai saat ini, kembali bangkit dari kematian dan menemukan kebahagiaan dengan menikah denganmu. Dan memiliki Maryam adalah hal terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Hingga akhirnya, waktuku benar-benar telah tiba. Maafkan aku. Tolong jaga dirimu baik-baik dan jaga Maryam untukku. Lanjutkan hidupmu dan temukan kebahagiaan dengan seseorang yang kamu cintai kelak, yang selalu mencintaimu. Yusuf. Ia baca setiap baris dengan seksama. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Laila berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Ibu dan Suster Rina yang masih berada di ruang tamu saling menatap sampai akhirnya ibu izin pamit untuk melihat menantunya itu. Bu, sebentar. Suster Rina menahan dengan memegang tangan Ibu Yusuf. Saya awalnya berjanji jika Mas Yusuf tidak kembali setelah tanggal 10, saya akan datang ke rumah. Tapi saya urungkan karena saya terlalu takut. Sampai akhirnya kemarin ada surat yang datang ke rumah saya. Surat tanpa nama pengirim dan tanpa nama penerima, yang diletakkan di sela pintu rumah saya. Sepertinya ini surat untuk ibu. Suster Rina mengambil sesuatu dalam tasnya. Sebuah surat berwarna coklat yang sangat usang. Terlihat telah dibuka sebelumnya. Ibu Yusuf mengangguk tersenyum, namun air matanya terus mengalir. Ia ucapkan terima kasih kepada Suster Rina. Suster Rina pergi berlalu. Perasaannya terasa sedikit lega saat amarah yang ia terima dapat tersampaikan. Meski ada dua orang yang hatinya terluka karena pesan itu. Dengan nafas berat, ibu membuka surat itu perlahan. Setelah apa yang terjadi pada ayah, suami, dan adiknya, kini terjadi pula pada anaknya. Air mata tak henti-hentinya menetes di setiap baris pada lembar surat yang ia baca. Ibu jatuh tersungkur. Anaknya telah pergi. Ia benar-benar telah pergi. Ibu, terima kasih untuk segalanya.
Terima kasih karena telah sudi untuk menjadi seorang pahlawan bagi anakmu ini. Terima kasih karena telah memilihku menjadi anakmu. Dan terima kasih untuk segala doamu yang terus mengiringi perjalanan hidupku. Ibu, berjuta maaf tak akan bisa menghapus setitik kesalahanku yang selama ini telah banyak mengecewakan ibu. Maaf, karena belum mampu menjadi anak yang berbakti. Maaf, karena belum mampu membuatmu bangga. Dan maaf, karena belum mampu sepenuhnya membahagiakanmu. Maaf karena anakmu ini banyak luka, duka, dan air mata yang tak pernah lepas hingga sampai saat ini. Ibu, maaf karena aku harus pamit lebih dulu. Yusuf. Selesai. Terima kasih buat Bulan Purnama sudah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.